Bu, bagaimana terkait dengan misi dan juga bisnis profile dari Saforia Group saat ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Grup Saforia ini adalah salah satu pilar dari bisnis portfolionya Grup Djarum. Ya. Kami bergerak di bidang FMCG. FMCG itu singkatan Fast Moving Consumer Goods, khususnya di makanan dan minuman. Misi kami adalah kualitas. Sesuai dengan prinsip dari Grup Djarum, kualitas adalah prioritas yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa menjamin kualitas dari dua hal. Investasi di teknologi yang tercanggih, ya, yang berskala internasional, dan juga kemampuan research di tim R&D kami. Selain kualitas, kami juga mengutamakan cita rasa. Tadi savor the moment, savory, Saforia, cita rasa yang cocok untuk target konsumen kami, dan yang pasti harganya harus terjangkau. Jadi kami berharap semua brand-brand kami yang ada logo Saforia, konsumen bisa yakin, confident bahwa produk ini kualitasnya baik. Kualitasnya baik, ya, harganya pun terjangkau. Ya. Nah, tadi Anda mengatakan terkait soal inovasi teknologi. Mungkin bisa di-spill sedikit nih, Bu Ihsan, terkait dengan inovasi apa sih yang telah dilakukan? Ya, kalau dari segi inovasi, kami mempunyai 6 business unit ya, yang di bawahnya Saforia. Yang pertama adalah bisnis susu. Bisnis susu yang terpadu dari peternakan sapi sampai pengolahan susu juga. Itu kami pakai teknologi dari Eropa untuk peternakan sapinya, international standard. Sedangkan untuk pengolahan susunya itu teknologi dari Jepang. Sehingga brandnya Milk Life, kami bangga bahwa standarnya pasti standar internasional, itu yang susu. Yang kedua, kopi. Kita ada 2 pabrik kopi, kopi Tubruk Gajah dan Cavino. Di pabrik kami ada roaster yang paling canggih dari Italia. Ya. Selain itu kami melakukan inovasi di pastry. Nah, ini pastry. Pastry yang umur simpannya panjang. Brandnya 5 days. Bisa disimpan dan dibuat traveling. Kalau roti kan biasanya 7 hari, tapi ini bisa berbulan-bulan. Itu kami juga mengimpor teknologi dari luar negeri. Cara bakingnya, cara packagingnya, jadi bisa tahan lama, tapi kualitas bagus dan pengawet pun juga tidak berlebihan seperti itu. Itu 5 days. Kita juga ada bisnis Fox Candy ya, yang kita akuisisi dari Nestle. Itu ada permen hard candy. Kami baru ekspansi di Gummy. Ya, permen Gummy juga. Teknologinya juga kami impor dari Jerman. Bisnis lain kami yang terbaru di segmen isotonic drink. Tahun lalu kami meluncurkan Hydro Plus, minuman ion untuk hidrasi setelah olahraga. Jadi inovasi terkait dengan teknologinya ini nggak main-main. Betul, ya, Bu, ya? Betul. Ya. Baik. Nah, Bu, ini kan kita mengawali tahun 2025 ini cukup menantang, begitu ya. Banyak ketidakpastian ekonomi. Nah, bagaimana Saforia Group, Bu, melihat prospek terkait dengan industri FMCG, Bu, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini? Iya, memang situasi geopolitik di dunia lagi tidak menentu ya. Betul. Sedikit atau banyak Indonesia ya ada dampaknya. Jadi di tengah-tengah situasi ini, yang kami observasi dunia FMCG ini tetap masih resilient. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena makanan, minuman itu kebutuhan yang mendasar untuk rakyat Indonesia ya. Mau gimana juga tetap perlu ada kebutuhan pokok yang bisa dicukupi. Jadi kami melihat ada 3 tema di konsumen saat ini. Yang pertama adalah value for money. Jadi bukan hanya murah ya, tapi value itu harganya terjangkau, tapi kualitas gimana kita bisa memenuhi standar. So value for money di tengah situasi yang agak sulit ini. Yang kedua adalah produk-produk yang lebih ke fungsional. Bukan produk yang untuk snacking atau di luar kebutuhan sehari-hari, tapi fungsional. Masyarakat mulai sadar akan kesehatan. Jadi fungsional tapi sehat juga. Yang ketiga, kita lihat ada tren produk-produk yang praktis. Oh iya, convenience betul. Ya, convenience.
sekarang semua suami istri kebanyakan kerja juga, anak-anak juga sibuk. Betul. Jadi mau yang cepat saji, yang gampang, Nggak convenient, repot. praktis, nggak repot seperti itu. Kami melihat 3 tren ini di dunia konsumen saat ini. Jadi cukup resilience lah ya Bu ya di tahun ini. Baik, Bu, ini kan pertumbuhan bisnis saat ini cukup menantang, kemudian juga tentunya kompetisinya ini cukup ketat begitu ya Bu ya. Nah, kalau Saforia Group sendiri Bu, bagaimana sih strateginya yang disiapkan begitu ya untuk menjaga pertumbuhan bisnis khususnya di segmen makanan dan juga minuman, Bu? Iya. Di dunia bisnis manapun kompetisi itu pasti ada. Betul. Dan makin lama juga makin intens ya. Yes. Jadi kami dari Saforia yang kami utamakan adalah apakah kami mengerti kebutuhan dari konsumen. Jadi konsumen-centric strategi. Kita ada satu tim yang mengikuti perilaku konsumen saat ini, dan kita bisa melihat juga tren di luar negeri itu seperti apa sebagai indikator ya. Apakah konsumen perilakunya akan mengarah ke sana? Itu satu hal. Yang kedua juga kemampuan kami dari melakukan investasi jangka panjang. Jadi sesuai dari moto Saforia yang mengutamakan kualitas. Setelah kami mengetahui tren dan apa yang konsumen butuhkan, kami menyajikan produk dengan inovasi, teknologi, dan juga R&D. Itu. Yang ketiga adalah fokus di operasional efficiency. Tadi value for money tadi, ya, itu gimana kita bisa menyajikan produk kualitas tapi harga terjangkau, itu operational efficiency. Gimana kita bisa meningkatkan performance mesin, performance manpower, nego untuk bahan bakunya lebih rendah lagi, seperti itu, atau meminimalkan waste di pabrik. Jadi kami bisa menekan biaya produksi supaya harganya bisa bersaing di pasar. Seperti itu. Baik, nah tadi kan Anda mengatakan terkait dengan tren di luar negeri. Nah, kalau di tahun ini tren terbaru dari luar negeri itu ada apa sih, Bu Ihsan? Kalau di luar negeri agak beda dengan di Indonesia ya. Kemampuan daya belinya lebih tinggi. Juga ekspektasinya lebih advance dari Indonesia di luar. Apakah kita mampu bersaing di luar negeri? Kami sudah mencoba dan ternyata berhasil. Mengapa? Karena Indonesia ini kaya akan bahan-bahan pangan, begitu. Lalu sumber daya di Indonesia juga makin lama makin kompeten. Banyak skill-skill yang bisa transfer juga dunia pendidikan ya. Jadi makin kompeten, teknologi juga ada, dan kalau mau impor bisa. Jadi dengan kualitas yang bisa memenuhi standar internasional, efisien, juga biaya pengolahannya juga ekonomis di sini. Kami udah mengekspor di 44 negara. Kopi, Cavino, ya di Middle East, di Timur Tengah, kita mampu bersaing, harganya juga masuk. Ya memang brandnya Cavino, tapi produknya disesuaikan selera target marketnya. Ya cita rasa Indonesia beda dengan Timur Tengah, dengan Malaysia. Kami beda rasa tapi brand esensinya sama. Selain itu tentang susu ya. Kemampuan susu Indonesia, kita berhasil ekspor ke Singapura, negara tetangga. Nah, Singapura itu standar susunya sangat tinggi. Kami berhasil mulai awal tahun ini mulai ekspor beberapa kontainer ke Singapura juga. Jadi kami yakin ada peluang perusahaan Indonesia dengan produk yang made in Indonesia, kita cinta Indonesia, bisa bersaing di luar negeri. Bisa banget ya Bu ya? Bisa, karena saya negara yakin. kita sebenarnya cukup kaya. Iya, dan manpower-nya juga kompeten, teknologi ada. Oke.